bahan bonsai kelapa yang sudah bertunas seperti ini nih teman-teman. Coba perhatikan. Jadi jangan menggunakan sekam yang seperti ini ya teman-teman, karena efeknya contohnya seperti ini nih. Kalau cara saya penanaman dengan menggunakan pupuk, minimal bibitnya itu sudah berusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hendrik Satria. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Salam satu hobi dari Hendrik Satria. Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin berbagi kembali, karena berbagi itu adalah sesuatu yang indah ya teman-teman. Saya ingin berbagi pengalaman cara menanam bonsai kelapa dari awal atau dari nol ya teman-teman. Kita sudah sediakan ini alat untuk atau bahan-bahan untuk kita buat praktek ya, bikin tutorialnya. Di sini saya udah menyediakan bahan yang masih pendek, ini akarnya masih sangat pendek dan tunasnya juga masih pendek. Dan ini bahan yang sudah tumbuh. Kita lanjut saja ke tutorialnya. Siap. Pertama-tama, kalau teman-teman semua mendapatkan atau menemukan atau membeli bahan bonsai kelapa yang sudah bertunas seperti ini nih teman-teman, coba perhatikan. Yang sudah bertunas seperti ini dan sudah ada akarnya segini, teman-teman boleh melakukan penanaman langsung ya teman-teman. Kalau ini kita sebelum keluar tunas, ini sudah saya bersihkan batoknya, sudah saya amplas, cuman belum saya melakukan vernis ya teman-teman. Nah, ini udah keluar tunas, ini kayaknya jenisnya hijau nih kelihatan, tapi batoknya unik, ini agak berbentuk segitiga. Ini sangat jarang saya temukan batok seperti ini berbentuk segitiga. Oke teman-teman, kalau udah kita mendapatkan atau kita mempunyai bibit bonsai kelapa seperti ini yang sudah keluar akar walaupun baru satu ya, kita boleh untuk menanamnya, atau teman-teman bisa menggunakan media air terlebih dahulu. Cuman kalau cara saya, biasanya saya kalau sudah seperti ini saya langsung menanamnya di media padat, maksudnya di media tanah ya, atau menggunakan sekam dulu ya teman-teman. Oke, kalau cara saya untuk penanaman bibit seperti ini, saya suka menanam terlebih dahulu dengan menggunakan sekam ya, sekam padi, atau kalau ada kokopit boleh. Yang seperti apa teman-teman sekamnya yang kita tunjukkan ini adalah sekam padi yang sudah lapuk ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan sekam yang sudah lapuk seperti ini, sudah menghitam, dan kita mengambilnya dari penggilingan padi. Kita ambil dari bagian yang paling bawah ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan sekam kulit padi yang masih baru. Nah contohnya seperti ini adalah
kulit padi yang masih sangat baru ini. Nah, jadi jangan menggunakan sekam yang seperti ini ya teman-teman, karena efeknya akan menyebabkan panas ke akar ya teman-teman. Jadi saya sarankan jangan menggunakan yang baru. Selain panas, efeknya panas, jadi kalau sekam yang baru ini kadang-kadang ada yang masih utuh ya padinya. Jadi ketika kita penanaman di sini nanti akan tumbuh padi ya di sini banyak. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Maka akan tumbuh padi. Kita contohkan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan sekam padi yang baru, maka akan tumbuh seperti ini. Nah, itu dia teman-teman, tipsnya cara saya menggunakan sekam yang sudah lapuk ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kita praktekkan cara penanamannya ya teman-teman. Kita tumpahkan dulu ini. Ini murni sekam yang sudah lapuk ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan polybag dulu, contohnya seperti ini nih. Kita masukkan aja sekam setengahnya ini nih, agar ukuran batok ini kelapanya tertimbun full ya semua. Ini posisinya program cengkram batok ya teman-teman. Jadi nantinya akan mencengkram si batok. Nah, dan contohnya seperti ini nih nantinya nih teman-teman. Nah, ini adalah cengkram batok posisinya ini cengkram batok. Jadi posisi batoknya dicengkram, dan posisi seperti ini akan lebih awet. Batoknya tidak mudah copot ya teman-teman. Beda sama yang program nungging ya teman-teman, batoknya di atas itu agak sedikit rawan ya teman-teman. Oke, ini program cengkram batok ya, kita tanam, kita taruh saja seperti ini, lalu kita timbun saja menggunakan sekam yang sama. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Coba dimasukin, dipadatin lagi biar nanti tidak turun karena tersiram. Oke, akar sepanjang ini kita sudah boleh menanamnya ya teman-teman. Yang penting sudah ada akar, biarpun satu dan masih pendek, kita boleh mulai menanamnya. Asalkan jangan yang belum ada akarnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi usahakan semuanya tertimbun saja, tidak apa-apa, biarpun tidak kelihatan tunasnya, biarpun tertimbun ini tunasnya. Jadi tidak jadi masalah ya teman-teman, karena kita masih program akar dan kita mengharapkan akar baru, akar yang selanjutnya bisa keluar ya teman-teman. Seperti ini saja. Nah, nanti kalau udah ada pertumbuhan dia akan terlihat memanjang keluar ya teman-teman. Jadi kalau penanaman awal seperti ini, usahakan jangan dulu disimpan di tempat yang panas ya teman-teman. Boleh kita simpan di tempat yang teduh dulu ya teman-teman, yang teduh. Nanti setelah ada sekitar 2 minggu penanaman, mungkin ini udah agak panjang nih, boleh kita jemur di pagi hari ya. Boleh jemur di pagi hari saja. Jadi siangnya kita amankan ya teman-teman. Ya, seperti itu cara penanaman awal bibit bonsai kelapa. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya
bibit bonsai kelapa yang bagaimana dan usia di berapa bulan penanaman boleh menggunakan pupuk. Nah, ini kita ada contohnya. Ini adalah contoh bibit bonsai kelapa yang berusia 3 bulan. Nah, di usia yang ketiga bulan ini boleh kita menanam dengan menggunakan campuran pupuk ya teman-teman. Jadi kalau cara saya penanaman dengan menggunakan pupuk, minimal bibitnya itu udah berusia 3 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bibit yang seperti tadi itu tidak perlu menggunakan pupuk ya teman-teman. Karena apa? Karena bonsai kelapa yang masih muda seperti itu, yang masih tunas, dia masih disuplai nutrisinya dari dalam batok, dari kentosnya ya teman-teman. Jadi biarpun cuman di air saja, dia tetap tumbuh subur ya tanpa menggunakan pupuk. Nah, jadi misalkan pemupukan itu, campuran media itu menggunakan pupuk di usia 3 bulan minimal. Ini di usia 3 bulan ini airnya sudah habis ya, sudah kosong. Jadi nutrisinya dia semakin berkurang, lalu kita ganti dengan melalui nutrisi media tanam, yaitu dengan pupuk ya teman-teman. Kita gunakan pupuk setelah bibit bonsai kelapa berusia 3 bulan. Itu trik saya ya teman-teman. Kita akan langsung mempraktekkan cara penanaman selanjutnya, yang kedua, tahap kedua ya teman-teman. Kita kosongkan dulu potnya. Nah, boleh ini teman-teman, ini potnya bolong semua. Jadi kalau saya biasanya menutupi sebagian lubangnya, jadi tidak semuanya bolong. Jadi menutupinya cuman asal-asalan aja ya teman-teman. Jadi tetap air akan keluar. Nah, saya akan tutup 2 lubang saja. Ini trik saya ya teman-teman. Cuma mau dipakai atau enggak terserah teman-teman. Jadi biasanya saya bagian bawah ini nih, saya simpan dulu skam sedikit. Nah, jadi untuk medianya ini saya sudah sediakan juga, ini yang sudah kita campurkan, sudah dicampur. Itu campurannya terdiri dari tanah. Jadi usahakan tanahnya itu tanah yang gembur ya teman-teman ya. Jadi jangan tanah yang keras, tanah yang gembur. Jadi ini komposisinya adalah tanah gembur. Kalau ada tanah lembang ya teman-teman. Kalau di Jawa Barat biasanya dikenal dengan tanah lembang ya teman-teman. Jadi ini campurannya, ke satu tanah, yang kedua sekam padi yang sudah lapuk ya teman-teman, sekam padi yang udah lapuk. Yang kedua yang ketiga campuran pupuk kandang, yaitu kohe kambing ya teman-teman. Kohe kambing itu sangat bagus untuk campuran media tanam sebagai pupuk alami. Dan gunakan juga
kohe kambing itu yang sudah fermentasi. Kalau saya biasanya sudah menggunakan pupuk kohe kambing yang sudah fermentasi alami, jadi yang sudah terurai oleh tanah ya teman-teman, yang sudah terurai. Nah, ini sudah kita campurkan. Kalau dirasa sekamnya kita dirasa kurang, kita boleh tambahkan lagi teman-teman, karena penanaman ini kita harus benar-benar dengan aturan yang baik dan benar ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan sekam? Karena agar media itu tidak terlalu padat ya teman-teman. Jadi media itu harus poros ya teman-teman, harus poros. Jadi biarpun biarpun potnya gede, jadi diangkatnya itu enteng. Poros itu adalah ketika kita menyiram dari atas, maka air akan langsung turun ke bawah. Itu namanya poros ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke penanamannya. Nah, ini dia teman-teman, caranya seperti ini. Lalu kita sesuaikan ketinggian medianya itu minimal sebatas bonggol ya, bagian bawahnya, agar nanti bisa merangsang akar baru keluar lagi ya teman-teman. Nah, jangan terlalu atas, jangan sampai menimbun bagian pelepah yang ini nih. Karena apa? Kalau media tanam terlalu atas ke bagian sini, otomatis kita nanti susah dalam melakukan penyayatan ya teman-teman. Kalaupun kita bisa menyayatnya, maka media tanam akan menimbun bekas sayatan tersebut. Nanti si luka sayatannya akan sulit mengering dan akhirnya basah terus. Dan itu efeknya tidak bagus untuk bonsai kelapa. Nanti akan terjadi pembusukan ya teman-teman. Terkadang banyak yang heran setelah disayat kenapa bonsai kelapanya layu lalu mati ya teman-teman. Mungkin salah satu penyebabnya itu ya teman-teman. Nah, oke, dari segi penanaman mungkin seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini kita lakukan penyiraman saja. Lakukan penyiraman lalu simpan dulu di tempat yang teduh minimal 10
10 hari ya teman-teman. 10 hari simpan dulu di tempat yang teduh. Nanti setelah 10 hari boleh di jemur pada matahari pagi minimal 1 jam atau 2 jam dulu ya teman-teman, jangan terlalu lama ya, karena ini awal penanaman, jadi sebentar saja untuk penjemurannya. Oke, setelah ini teman-teman, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian bonsai kelapanya akan terlihat atau sudah terlihat ada pertumbuhan minimal sudah ada daun yang baru. Nah, kita misalkan udah seperti ini nih. Nah, udah seperti ini udah waktunya kita melakukan penyayatan ya teman-teman. Coba perhatikan ini. Nah, ini untuk menghasilkan daun yang kerdil atau pendek dari minimal segini udah harus dilakukan penyayatan ya teman-teman, harus sudah dibuka. Nah, ini dia teman-teman, coba perhatikan kalau udah seperti ini nih, baru seperti ini saja ini sudah harus kita sayat nih. Di sini nih harus sudah kita buka jaring tipisnya ini nih. Jadi kita lakukan sayat dulu yang ini nih, yang tua. Oke, kita lakukan saja penyayatannya. Jadi kita lakukan dari sebelah sini dulu nih. Nah, kita buka aja seperti ini nih, tidak usah dibersihkan dulu ya teman-teman, kita cukup membukanya aja agar bisa kebuka ini yang bagian dalamnya. Nah, seperti ini saja dulu. Nah, ini ada goresan, tapi walaupun ini ada goresan ini tidak apa-apa ya, aman ini, karena nantinya akan kita buang ini, daripada kita ngegores yang belakang ini nih, yang ini nih, mendingan kita istilahnya kegores yang ini, karena ini bagian yang akan kita buang nanti ya teman-teman. Jadi tidak masalah kalau kegores bagian sini, makanya kita menyarankan untuk penyayatan dari bagian sini dulu. Kalau setelah ini selesai baru kita bagian sini. Nah, dan untuk bagian sini saya harapkan untuk hati-hati, tidak tergores seperti yang tadi ya teman-teman. Kalau ini usahakan harus pelan-pelan, hati-hati, jangan terlalu dalam ya teman-teman. Nah, kita buka aja sih seperti ini. Set. Nah, ini enggak ada goresan ya teman-teman. Oke, kita buka sedikit. Nah, set. Lalu kita buka saja yang ini nih. Ini seperti ini. Biasanya kalau yang belum tahu triknya suka dibiarkan saja ini, karena merasa ini masih pendek, jadi jarang dilakukan penyayatan. Jadi saya sarankan untuk melakukan penyayatan kalau sudah posisinya seperti ini. Hati-hati ya teman-teman. Cuman kita garisin saja, setelah digaris kita tarik aja, berat ya. Nah, mudah sekali teman-teman. Nah, coba lihat, perhatikan ini. Setelah kita penyayatan, ternyata ini sudah waktunya disayat, karena pucuk yang keempat, 1, 2, 3, 4 ini udah mulai keluar nih teman-teman. Jadi kalau kita tidak melakukan penyayatan dari sekarang, mungkin ini akan terus memanjang, lalu yang keempat ini akan ikut memanjang juga ya teman-teman. Nah, untuk ini kita sayat sedikit aja. Nah, kita gores saja ke sini. Nah, kita buka doang. Kita buka set.
Nah, kita buka seperti ini saja teman, jadi tidak usah melakukan pembuangan ya teman-teman. Yang ini juga sama, ini saya cuman menggoresnya saja lalu kita buka, jadi tidak saya buang dulu. Nanti kalau ini sudah kering dan bagian dalamnya ini udah tua, kita lakukan pembersihan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu nih teman-teman. Jadi biarpun masih seperti ini udah waktunya disayat ya teman-teman, seperti itu. Jadi nantinya daun tidak akan memanjang, jadi dia udah berhenti ini memanjangnya, paling dia akan melebar ke samping saja sini, jadi tidak akan memanjang ya. Udah seperti itu cara penyayatannya. Oke, apalagi teman-teman, mungkin seperti itu. Dari kalau udah seperti ini, mungkin kelanjutannya kedepannya harus dilakukan rutin penyayatan yang sama. Jadi minimal 2 minggu sekali kita sayat. Minggu pertama kita sayat seperti ini, setengahnya 2 minggu pertama gitu maksudnya, 2 minggu pertama. Dan 2 minggu yang keduanya kita boleh lanjut penyayatannya ke bagian bawah ya teman-teman. Jadi satu pelepah itu kita lakukan penyayatan 1 bulan ya teman-teman. Jadi selama 1 bulan itu kita 2 kali program pembuangan ini. Yang pertama kita buka dulu setengah 2 minggu itu, 2 minggu yang keduanya lagi kita boleh bersihkan nyampe ke bawah ya teman-teman. Mungkin bisa dipahami nih, seperti ini nih. Ini juga belum saya bersihkan, ini bagian bawahnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, dan setelah itu mungkin beberapa bulan kemudian akan seperti ini ya teman-teman. Oke, coba perhatikan, ini mungkin tidak sependek yang diharapkan ya teman-teman. Ini juga masih panjang karena kemarin saya kurang maksimal dalam cara penyayatannya, karena saya kemarin ada kesibukan, jadi tidak terlalu terurus ya teman-teman. Tapi kalau segini tidak terlalu panjang lah, masih seimbang dan tidak terlalu panjang. Nanti kita bisa program lagi untuk pemendekan daun. Dan ini daun yang pertama kita masih ada dan kita pertahankan. Ini daun yang pertama, 1 2 3 4 5 6 7, ini 7. Seperti itu teman-teman. Oke, ini bonsai kelapa jenis gading oranye yang mengalami perubahan. Yang awalnya ini adalah bahan gading kuning ya teman-teman. Gading kuning berubah menjadi oranye. Mungkin sangat jarang terjadi ya, termasuk unik juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja tutorial saya dari awal penanaman yang masih tunas sampai yang berusia 3 bulan dan nyampai waktunya sayat ya teman-teman ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada salah-salah kata, mohon dimaklumin saja ya teman-teman, karena ini saya juga masih terus belajar dan belajar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya.
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.